Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Moaser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Moaser. Masa penantian memang menjadi masa yang paling melelahkan, tapi lebih indah jika kita lelahkan dengan cara mempersiapkannya. Pokoknya pelan-pelan, gak usah terburu-buru, gak usah tergesa-gesa, gak usah kayak dikejar waktu. So, biarkan berlalu tanpa tergesa-gesa, biarkan berlalu dengan sempurna. Yang terpenting adalah yakinkan pada diri kalian bahwa kalian udah siap buat mulai. Jadi gini teman-teman, sebelum proses ijab kabul itu berlangsung, berarti tandanya ada hati yang harus kalian jaga. Bukan hati aja ya, jadi kayak hati juga, terus tubuhnya juga dijaga, terus pokoknya no uwu before akad ya. Jadi selama kalian menjaganya, ayo kita cari informasi, kita tambah wawasan bagaimana cara memulai yang baik. Apa tips-tipsnya? Simak ya. Tips yang harus kalian tahu adalah yang pertama, ketika kalian udah berkeluarga, berarti tandanya kalian kan tidak hanya memikirkan diri kalian sendiri. Jadi di sini kalian harus toleransi, tidak memikirkan ego kalian sendiri. Jadi kalian perlu berbagi dengan pasangan dan tidak mengedepankan ego kalian masing-masing. Jadi, setiap pasangan itu harus mempunyai sikap yang sabar dan selalu bersyukur agar di dalam pernikahannya itu terjadi kerukunan dan harmonis. Nah, teman-teman, untuk yang kedua itu adalah ketika kalian sudah memasuki pernikahan, tentunya yang tadinya masalahnya sedikit itu jadi bertambah. Karena masalah itu akan ada dan selalu bertambah di dalam hari-hari kalian. Entah itu masalah kecil, masalah sepele, sampai masalah besar pun pasti akan kalian rasakan. Di sini kalian akan dihadapkan pada masalah-masalah yang baru di dalam hidup kalian. Untuk itu, teman-teman, di sini kita harus mempunyai wawasan ataupun bekal ilmu supaya kita nantinya bisa mempelajari ataupun kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam pernikahan kita ya, supaya kita dapat menemukan solusinya ya. Yang ketiga itu yang perlu banget kalian siapkan itu adalah kesehatan ataupun kesiapan fisik. Kesehatan fisik itu adalah hal terpenting di dalam hidup kita. Tentunya bertambahnya usia itu juga bisa mempengaruhi kesehatan kondisi fisik kita ya teman-teman. So di sini penting banget buat ngejaganya. Semakin bertambahnya usia, kita harus rajin-rajin buat ngatur pola hidup ataupun pola makan kita supaya tetap sehat sehingga tetap produktif ya. Terus juga organ-organ reproduksinya itu tetap terjaga, tetap sehat. Nah teman-teman, yang keempat itu adalah persiapan finansial nih. Kenapa finansial tuh penting banget di pernikahan? Iya dong, karena kan kita menikah itu akan butuh makan, butuh kebutuhan, dan itu semua tuh nggak mudah gitu. Jadi harus mengatur perekonomiannya tuh kayak harus benar-benar diatur supaya bisa cukup, bisa kayak gaji 1 bulan tuh bisa cukup gitu. Jadi ketika kamu ingin melangkah ke pernikahan gitu, ini penting banget disiapkan gitu ya. Terlebih itu kayak jiwa ataupun rasa semangat kamu buat mencari nafkah gitu ya. Ini terutama laki-laki, karena ketika jiwa kamu tuh kayak udah terpupuk sedemikian rupa sehingga kamu tuh kayak semangat kerjanya, itu nanti pasti ketika kamu sudah menjadi kepala keluarga, kamu akan lebih semangat dan akan lebih bertanggung jawab. Nah teman-teman, yang kelima, yang terakhir itu adalah persiapan buat hidup bermasyarakat. Kenapa? Oke, di sini kita adalah makhluk sosial, makhluk yang nggak bisa hidup tanpa makhluk yang lainnya. So di sini penting banget ya buat kita bersosialisasi sama orang lain. Jadi ketika kamu sudah ingin memasuki jenjang pernikahan, berarti kamu tuh udah kayak mempelajari cara-cara hidup bermasyarakat tuh seperti apa, dan harusnya kamu sedikit belajar ataupun kayak bertahap buat belajar gimana caranya hidup bermasyarakat.
Jadi kita harus belajar, kita harus mengerti peran kita di masyarakat itu bagaimana, terus harus beradaptasi dengan cepat.